Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu yang diam-diam menaruh hati kepada kamu. Jadi untuk para sahabat yang ingin tahu siapa sih yang diam-diam ternyata menaruh hatinya kepada kamu, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian juga untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapat informasinya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Tentang siapa yang diam-diam menaruh hati kepada kamu ya. Kita akan mulai pembacaan kita. Sekarang kita mulai dengan fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Yang diam-diam menaruh hati kepadaku. Kembali fokus ke diri, tanyakan dalam hati yang diam-diam menaruh hati kepadaku. Sekali lagi fokus ke diri, tanyakan dalam hati yang diam-diam menaruh hati kepadaku. Oke, kita akan baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 3 buah cerita pertama ya. Kita akan punya 3 buah cerita pertama. Untuk masing-masing cerita kita akan lihat nanti siapa sih yang diam-diam menaruh hati kepada kita. Tarotku akan tambahkan 4 buah kartu lagi ya. Kemudian ini untuk cerita yang kedua, Tarotku juga akan tambahkan 4 buah kartu lagi. Untuk cerita yang ketiga, Tarotku juga akan tambahkan 4 buah kartu lagi. Oke, kita punya 5 buah cerita sekarang. Mohon maaf, kita punya 3 buah cerita sekarang. Masing-masing kita eksplorasi. Kita mulai dari cerita pertama ya. Kartu yang muncul adalah kartu 10 SWOT ya. Ini untuk kamu yang seringkali berada di sebuah hubungan yang penuh pengkhianatan, banyak ketidakjujuran, sering diselingkuhin, alias dianya sering punya yang lain, atau dianya sering gak terbuka sama kamu, atau melakukan hal-hal di luar sepengetahuan kamu ya. Kartu 10 SWOT ini sebenarnya cerita saat Sun berada di Gemini. Sun ini cerita hubungan, Gemini cerita hubungan kebersamaan, sedangkan Sun cerita tentang keterbukaan. Jadi saat Sun hadir ke Gemini di kartu tarot, ini cerita tentang terbongkarnya sesuatu. Jadi ini akan untuk kamu yang memiliki kondisi seringkali hubungan-hubungannya banyak terbongkar hal kurang baiknya ya. Cerita-cerita pengkhianatan, cerita kurang baik, cerita ketidakjujuran yang terbongkar, tapi akhirnya kamu tahu, cuma ya kamu banyak mengalami kondisi ini. Kita akan lihat nanti siapa yang diam-diam mencintai kamu ya. Cerita kedua, kartu yang muncul adalah kartu 3 tongkat. Ini untuk kamu yang sabar, untuk kamu yang menerima. Biarpun kadang mungkin didominasi, kadang diperlakukan tidak adil, tapi kamu tetap sabar. Kadang lingkungan kamu membuat kamu gak bisa berbuat apa-apa, ya harus nurut, ya harus mau gak mau ngikutin keinginan mereka, tapi kamu juga sabar. Cerita 3 tongkat untuk kamu yang punya penerimaan diri yang luar biasa saat Sun berada di Aries ya. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 1 tongkat. Ini cerita untuk kamu yang dalam hidup selalu penuh semangat melakukan hal apapun. Selalu setiap hari rasanya banyak hal menarik dan ingin dicoba. Tentang seseorang yang energik ya, seseorang yang penuh semangat, penuh spirit. Nah nih, cerita ketiga yang diam-diam mencintai kamu ya. Kita akan lihat sama-sama. Kita mulai dari cerita pertama. Untuk kamu yang banyak mengalami peristiwa gak nyaman, dihianati, banyak ketidakterbukaan, kita akan lihat sama-sama yang diam-diam mencintai kamu. Ada kartu 6 tongkat. Dia adalah seseorang yang selalu hadir mendukung kamu.
Kamu mau lakukan hal A, dia dukung. Kamu lagi sedih, dia dukung. Kamu lagi senang, dia dukung. Orang yang selalu hadir untuk kamu dan mendukung kamu. Ternyata dia diam-diam menyimpan rasa cinta kepada kamu. Ternyata dia diam-diam menyerahkan hatinya kepada kamu ya. Kemudian bisa jadi orang ini berzodiak Leo, tetapi tidak pasti ya. Tapi bisa jadi dia berzodiak Leo dan kemudian dia orang yang benar-benar penuh semangat mendukung kamu dalam apapun kondisi hidupmu dan apapun pilihan kamu. Saat orang lain bilang ini bukan hal baik, ini bukan pilihan bagus, ya dia tetap dukung kamu. Saat orang lain bilang mungkin kamu gak akan bisa, kamu gak akan berhasil, dia tetap dukung kamu. Seseorang yang selalu mendukung kamu apapun kondisi kamu. Ada indikasi dia seorang Leo tapi belum 100% ya, tapi ada indikasi ke arah sana ya. Selanjutnya ada kartu 2 Pentacle ya. Ini seseorang yang sering datang dan pergi. 2 Pentacle cerita pergerakan Jupiter di Capricorn. Kadang dia dekat sama kamu, kadang dia jauh lagi, kadang dekat, kadang jauh. Dan bisa jadi bukan berada di kota yang sama-sama kamu, tapi sering juga bisa bertemu dengan kamu. Nah, dia adalah seseorang yang mungkin berzodiak Capricorn. Belum tentu, tapi mungkin Capricorn, ada indikasi ke arah sana. Tapi yang pasti dia orang yang saat dia hadir di kota kamu atau lagi di tempat kamu, dia akan berusaha untuk mampir, berusaha untuk bertemu kamu. Walaupun hanya sebentar, hanya sesaat, setelah itu dia pergi lagi. Dia adalah orang yang juga menyerahkan hatinya sama kamu ya. Yang diam-diam menaruh hatinya kepada kamu ya. Selanjutnya ada dia yang berkorban banyak untuk kamu. Kalau kita bilang dukungan ya yang tadi Leo mendukung. Yang ini punya indikasi kuat bahwa dia seorang Pisces. Jika yang tadi bisa jadi Leo, bisa jadi Capricorn, jika ini karena ini kartu mayor, punya indikasi kuat bahwa dia adalah seorang Pisces. Dia adalah orang yang selalu mengorbankan apapun untuk kamu. Siap sedia, maju paling awal, saat kamu ada problem dia yang datang. Kalau yang tadi saat kamu senang-senang, saat kamu sedih dia datang. Kalau yang ini saat kamu ada problem dia yang datang. Saat kamu ada masalah dia akan berusaha hadir. Dia orang yang selalu ada atau selalu berusaha ada saat kamu di kondisi tidak menyenangkan. Cerita Hangman cerita tentang sacrifice atau pengorbanan. Oleh karena itu, di sini dia adalah orang yang menaruh hatinya kepada kamu. Jika yang tadi di sisi yang awal si Leo itu bisa jadi orang yang mendukung kamu dan mungkin juga dia udah punya pasangan, dalam artian belum tentu dia seorang single. Tapi di sini cerita Pisces ini adalah cerita di mana bisa jadi dia benar-benar seorang single yang siap berkorban untuk kamu dan benar-benar ya dia menaruh hatinya untuk kamu ya. Selanjutnya kita punya satu buah kartu lagi. Di sini ada cerita 8 tongkat. Yaitu cerita Merkuri di Sagittarius. Nah ini dia, ada indikasi dia seorang Sagittarius, tidak fix karena bukan kartu mayor. Dia adalah orang yang sudah sangat lama bersama-sama dengan kamu. Bisa jadi dia sahabat kamu, orang kepercayaan kamu, teman dekat kamu. Mungkin selama ini kalian gak pernah bahas cinta, tapi dia selalu ada di situasi dalam hidup kamu. Ya mau senang, mau sedih ya dia sahabat, orang yang hadir, orang yang bersama-sama kamu. Dan ternyata dia orang yang menaruh hatinya kepada kamu ya. Cerita pertama. Kita masuk ke cerita kedua. Untuk kamu yang udah punya kesabaran luar biasa di kondisi apapun dalam hidup, punya penerimaan diri yang sangat baik. Siapakah yang diam-diam menaruh hatinya kepada kamu? Kartu pertama adalah kartu Queen of Wands ya, sosok yang feminim. Usianya bisa sama, bisa lebih tua. Feminim tidak wajib seorang perempuan, bisa aja laki-laki, tapi dia lembut ini juga bisa masuk feminim. Laki-laki yang peka perasaan ini juga masuk yang feminim ya. Dia orang yang bisa dikatakan punya pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan kamu. Dia berada di lingkungan di mana dia seringkali terdominasi, diperlakukan tidak adil, tapi dia kuat. Dan dia bisa jadi sosok yang menjadi inspirasi kamu untuk bisa berdiri tegak, untuk kuat dalam kondisi apapun dalam hidup. Dan ternyata di sisi yang lain, selain kalian punya kemiripan kondisi dan selain dia menaruh perhatian sama kamu, ternyata dia juga menaruh hatinya sama kamu ya. Tidak ada jaminan kartu Queen of Wands ini adalah seorang single. Ya bisa jadi dia orang yang sudah pernah berpasangan atau sedang punya pasangan. Dan ada indikasi kuat bahwa dia adalah seorang Aries ya. Kemudian selanjutnya orang yang kedua. Ada kartu 7 Pentacle, cerita tentang Saturnus di Taurus ya. Ini adalah orang yang hadir di masa-masa kamu kesulitan. Saat kamu membutuhkan bantuan, khususnya bantuan yang real, yang nyata, kehadiran materi. Dia orang yang selalu berusaha ada, walaupun bisa dikatakan dia orang yang penuh keterbatasan. Jika yang tadi ini dia orang yang secara materi baik. Yang ini dia juga penuh keterbatasan, tapi dalam keterbatasannya dia masih bisa bantuin kamu. Di sini ada indikasi bahwa dia seorang Taurus, tidak fix seorang Taurus karena kartu minor, tapi ada indikasi dia seorang Taurus, dia hadir, dia bantu kamu biarpun mungkin dia kesusahan.
dia tetap bantu kamu ya. Selanjutnya ada cerita Cancer di sini ya. Ini adalah orang yang benar-benar serius memang sayang dan suka sama kamu. Bahkan mungkin dia sudah menyatakan perasaannya nggak diam-diam lagi. Cerita ceria, cerita nekat mungkin tersirat ya, tapi kamu akan tahu betul gelagat dia bahwa dia benar-benar memang ingin mendapatkan hati kamu. Di sisi yang lain dia adalah orang yang nggak terlalu mikir jauh, yang nggak pikir panjang, kadang nggak berencana. Kalau dia mau A ya dia lakuin A, dia mau B dia lakuin B. Orang yang benar-benar lepas melakukan apapun yang dia mau. Dan di sisi yang lain bisa jadi indikasi kuat dia seorang Cancer ya. Ada kartu Chariot di sini. Kemudian yang terakhir kita bertemu dengan kartu 1 cup. Ini punya 3 buah zodiak dengan elemental yang sama ya. Itu elemental air, ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces. Dan di sini kita punya Taurus, kita punya Cancer. Cancer dikuatkan oleh kartu yang lain. Di sini punya indikasi semakin kuat bahwa yang diam-diam menyerahkan hatinya kepada kamu adalah seorang Cancer. Kemudian di sisi yang lain bisa juga ada Scorpio dan ada Pisces. Tapi di sini ya dia menyerahkan hatinya tapi nggak sepenuhnya, dalam artian mungkin dia juga punya rasa suka sama kamu, rasa sayang, tapi mungkin dia punya kedekatan dengan yang lain juga, bukan yang sepenuhnya. Yang benar-benar kelihatan kuat di sini adalah si Cancer dan si Aries ya. Kita akan lanjut menuju ke cerita ketiga. Cerita ketiga adalah untuk kamu yang energik, yang penuh semangat, yang bisa aja kamu adalah inspirasi dari banyak orang ya di sini. Yang diam-diam menyerahkan hatinya kepada kamu. Cerita yang pertama, orang yang pertama ada kartu 3 SWOT, Saturnus di Libra ya. Ini seseorang yang ya merasa kamu seringkali diperlakukan tidak adil, orang yang selalu berusaha mensupport kamu dan memperjuangkan kamu. Cerita Saturnus di Libra. Saturnus cerita pembatasan, Libra tentang keadilan. Orang yang selalu memperjuangkan kamu di kondisi apapun. Orang yang selalu berusaha agar kamu mendapatkan keadilan dari situasi kamu. Contoh kamu berada di lingkungan di mana kamu mungkin dibully, diperlakuin gak adil, atau mungkin nomor 2 kan dia akan bela kamu. Dia orang yang terang-terangan akan bela kamu ya. Ada indikasi bahwa dia adalah seorang Libra tapi tidak 100% karena kartu minor. Tapi yang pasti dia orang yang memperjuangkan kamu dan membela kamu. Nah ternyata dia diam-diam menyerahkan perasaannya juga sama kamu ya. Selanjutnya di sini ada kartu High Priest ya. Cerita dari Cancer. Yang ini kartu kuat, kartu mayor. Jadi ada indikasi kuat bahwa dia seorang Cancer. Dia diam-diam menaruh perasaannya sama kamu karena dia cukup jaim. Bisa karena posisi, bisa karena ya mungkin dia memang jaga image dia benar-benar. Jadi cerita High Priest ini cerita orang yang gak jujur sama perasaannya. Gengsi mengalahkan kejujuran hati. Jadi ini cerita orang yang gak mau nyampein perasaan tapi dia perhatiin kamu. Dia suka sama kamu, tapi harapan dia ya kamu yang nunjukin duluan. Berharap sih Cancer ini menunjukkan duluan kalau dia suka kamu itu berat. Karena buat dia ini sesuatu yang disimpan, sesuatu yang ya dia tidak akan tunjukkan secara langsung. Biarpun udah gelagatnya kelihatan dan mungkin kamu tahu ya. Tapi dia cukup gengsi untuk mulai duluan. Selanjutnya ada cerita 9 SWOT ya. Ini cerita tentang Mars di Gemini. Ini orang yang selalu khawatir sama kamu, kepikiran sama kamu, ya dikit-dikit dia tanya, kamu di mana, sudah makan belum, sama siapa, wah penuh pertanyaan, penuh perhatian yang kadang malah terasa mencekam, orang yang cukup protektif dan overprotektif sama kamu. Ada indikasi dia seorang Gemini, belum tentu Gemini, tapi ada indikasi ke sana karena kartu minor, tapi yang pasti dia orang yang super protektif sama kamu dan ternyata dia orang yang menaruh hatinya sama kamu ya. Kita akan lihat satu kartu lagi. Kartu yang muncul adalah kartu 2 SWOT ya. Moon di Libra, ada 2 buah kartu Libra keluar, berarti Libra menjadi indikasi yang cukup kuat karena udah ada 2 kartu dengan sen yang sama yaitu sen Libra ya. Bedanya yang satu di Saturnus, satunya di Moon. Ini adalah seseorang ya kan yang selalu mengingatkan kamu untuk berhati-hati, seseorang yang selalu mengingatkan kamu pertimbangkan 2 kali sebelum melangkah, ya orang yang perhatian sama kamu. Tapi perhatiannya dia tidak seperti yang tadi ya, yang benar-benar sepertinya overprotective berlebihan. Yang ini lebih ke arah mengingatkan, tetapi tidak overprotective seperti Gemini tadi. Di sini ada 2 buah sign Libra, di mana berarti ada indikasi kuat bahwa dia adalah seorang Libra yang selalu mengingatkan kamu untuk berhati-hati dan selalu berjuang untuk kamu di saat kamu kesulitan, di saat kamu butuh orang yang membela kamu ya, dia orang yang hadir untuk kamu ya. Dan ternyata dia adalah orang yang diam-diam menaruh perasaannya sama kamu. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang yang diam-diam menaruh hati kepada kamu ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini,
Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku ya. Terima kasih. Kita akan jumpa di video-video lainnya lagi dari tarotku. Bye-bye.